Baik, ada Abah Batin. Abah Batin. Ya, Abah Batin. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, Oke. Bang Edis. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah, Bang Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Sudah saya kirimkan undangan. Silakan. Ya, siap, Bang. Jangan bernapas Bang di mikrofon Bang. Bang di mikrofon. Bang, Oh, iya. Jangan bernapas di mikrofon Bang. Nanti begini. Agak naik Bang. Abang nggak kelihatan Bang. Yang kelihatan cuma jidat doang. Oh, iya. Nah, agak turun lagi. Jangan dimakan Bang. Bang, mikrofon jangan dibegini. Iya, Bang. Coba Bang. Naik gitu. Masih aja teman-teman. Dia masih bernapas. Memang teman-teman kalau ngomong sama orang Islam kita butuh energi yang banyak teman-teman. Ya. Karena memang seperti itu. Kalian saksinya loh. Kalian adalah saksi dari semua yang saya omongin ini. Ya. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, kalau sampaikan enggak, Bang. Saya jujur sama Abang Edis ini kalau ngobrol sama Abang Edis ini jangan pakai pikiran, jangan pakai akal, pakai nurani gitu, biar masuk. Jadi enggak apa ya? Jadi rata-rata tuh Islam itu agak jauh sedikit Bang, agak jauh sedikit gitu. Karena suara Anda itu begitu. Dengeran? Nah, agak jauh sedikit mikrofonnya, biar nggak nafasnya itu masuk ke situ. Ya silakan. Siap Bang. Ya saya ulang Bang. Ya intinya kalau ngobrol sama Abang Edis ini jangan pakai pikiran sama akal, logika gitu. Gak bakal masuk, gak nerima gitu. Dikritik dia nggak nerima. Kalau pakai nurani, insya Allah Bang masuk tuh Bang. Sebentar. Bicara tenang Bang. Bicara dengan saya tidak pakai akal pikiran. Justru bicara dengan kalian ini seolah-olah kalian tidak punya pikiran. Contoh, saya kasih contoh Bang. Bang, ya, kalau Anda melihat anggota keluargamu, ayah, ibu, adik, istri atau siapapun melihat meminum air kencing sapi, apa yang Anda akan perbuat? Iya Bang, melarang Bang. Melarang kan? Karena nalar sehat kita berkata bahwa itu kencing. Itu adalah kencing sapi. Sekarang kalau misalnya sapinya berubah, hai sapi berubah jadi unta. Nah, sekarang boleh diminum kencingnya? Enggak. Nah, itulah yang diajarkan Muhammad, biar Anda tahu. Muhammad yang Anda katakan Nabi itu menyuruh orang meminum air kencing onta. Coba, nalar Anda berkata, apakah betul itu Anda anggap sebagai Nabi yang kayak begitu? Coba pakai, Anda bilang tadi saya nggak pakai akal, nggak pakai pikiran. Coba Anda sekarang gantian. Silakan. Siap Bang. Jadi intinya jangan langsung telaah Bang, jangan langsung telan ya, kalau disuruh seperti itu harus gitu. Kita pakai makanya. Ya namanya disuruh ya harus lah. Masa disuruh? Berarti kalau disuruh sholat, itu berarti nggak harus sholat. Kalau disuruh jangan berzina, itu berarti boleh. Itu boleh, itu berarti. Anda gimana? Tadi Anda fitnah saya, Anda memfitnah saya mengatakan saya tidak pakai tidak pakai akal sehat. Oh salah Bang, Abang salah. Maksudnya kita nerimanya Bang, maksudnya nerimanya jangan pakai pikiran Bang. Kalau pikiran nafsu ya nggak ada. Oke, coba sekarang begini Bang. Anda selama jadi orang Islam pernah nggak dengar bahwasanya Muhammad itu menyuruh orang meminum air kencing onta? Belum Bang, belum. Belum pernah dengar? Belum pernah. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Makanya Bang,
Tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Nggak ada. Cuman Muhammad satu-satunya. Betapa sayangnya Anda menganggap dia nabi. Bagaimana Anda? Coba, ayo kita mikir. Nggak usah yang panjang-panjang, Bang. Sederhana-sederhana aja. Ya, siap. Lebih enak diskusinya ke arah gini, Bang. Kalau ke situ istilahnya mensudutkan kepercayaan orang lain gitu, Bang. Bang, bukan, aduh, pelanggaran lagi. Oke, gini, Bang. Ini aja, Bang. Kita ininya dialihkan seperti ini, Bang. Yang tadi Abang bilang masalah Ustadz Somad ya, Bang ya. Ya, yang tadi barusan itu, Bang. Kenapa kalau gini dia ngomong seenaknya gitu. Nah, kalau dari keyakinan saya, Bang, saya Islam. Jadi gini, Bang. Orang pinter itu belum tentu beriman, Bang. Jadi gini, Bang. Makanya gini. Dia beragama, saya nggak nyebut Ustadz Somad lah, istilahnya yang oknum lah. Jadi dia beragama itu belum masuk ke keagamaannya dalam dirinya. Dia itu masih pakai ego seperti itu. Makanya yang saya yakini, saya memperdalam Islam itu jadilah orang benar. Jadi gimana mau benar, Bang? Orang disuruh minum kencing hewan. Gimana mau benar? Begini, ya. Anda selama ini mendengar informasi bahwa Muhammad itu adalah seorang yang benar. Anda mendengar bahwa Muhammad itu adalah sosok yang pantas ditiru, panutan, betul? Manusia sempurna, betul? Yang harus diikuti, betul? Iya, Bang. Tapi yang mana dulu gitu, Bang? Oke, berarti Anda setuju bahwa Muhammad punya sisi buruk? Semua istilahnya gini, Bang. Istilahnya makanya gini, kita juga harus bisa menilai mana yang harus Bukan. Coba gini, apakah Anda percaya bahwa Muhammad punya sisi buruk? Selama ini saya belum pernah dengar sih, Bang. Oke, apakah menyuruh minum kencing hewan itu baik? Kalau ke situ saya belum mendengar gitu, Bang. Sulit ini. Kalau dari saya sih tidak, Bang. Oke lah, Bang, jangan dipaksakan lah. Nanti kalau dipaksakan juga nanti gimana ya. Gini, saya mengundang yang berkompeten saja lah ya. Nanti saya dikritik lagi nih, katanya kamu beraninya sama Islam yang awam-awam gitu. Oke, kita kasih kesempatan kepada Siap, Bang. Oke, saya turunkan ya. Kita udah kena pembatasan, teman-teman. 3 pembatasan. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Eliasun. Oke, Eliasun. Selamat pagi menjelang siang, saudari Eliasun. Pagi menjelang siang. Ya, silakan. Anda muslimah ya? Kenapa? Kau selalu framing muslim tuh kenapa? Panas sekali kau dengan orang muslim ya? Elia, memframingnya di mana? Saya kan mengatakan apa yang benar. Kok kamu bilang memframing? Kamera dulu. Kamera dulu. Sebentar. Tahu ya, tenang. Elia, tenang. Kamera nyala dulu. Tuh kan kamu memfitnah kan? Kok bisa Muhammad juga? Ya udah kamu kalau takut nyalakan kamera di bawah. Ya, nonton di bawah dulu. Lihatlah teman-teman. Udah kita kasih di siang bolong jam 12 siang di teriknya matahari. Ku bilang, Elia, sini. Apa? Tuh matahari. Nggak ada di situ matahari. Kamu memfitnah. Tidak ada matahari, tidak ada. Ngomong sama kamu itu seperti itu.
Seperti orang yang menyangkal matahari di siang bolong. Gimana? Itu bahkan orang-orang Islam banyak pergi ke Arab. Di sana mereka memborong sebotol kencing onta. Kok bilang fitnah? Aduh. Udahlah Elia. Saya kasih aja saran sama kamu. Masih di bawah dia ya. Masih di bawah dia. Gini Elia, kamu tadi kan sudah saya turunkan. Gini saja, kamu pergi ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemudian ke ormas-ormas Islam, ramai-ramai datang ke Mabes Polri. Bilang, kata Edis, Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing onta. Tidak ada nabi yang nyuruh minum air kencing onta selain Muhammad. Kamu bilang begitu. Kok bisa-bisanya kamu bilang saya fitnah? Ada-ada saja kamu itu. Ya silakan. Saya tidak fitnah. Gitu. Kalian cek saja apakah saya itu fitnah atau tidak ya. Ayah Pin, ya, silakan Ayah Pin. Orang ada dalilnya kok dibilang saya fitnah. Ayah Pin, silakan. Apakah Anda seorang muslimah? Ya, Bang Edis. Oke. Ini wajah perempuan, suara pria. Nah, silakan. Anda seorang muslim ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Nyalakan kamera Anda dulu ya. Nih, sudah saya kirimkan tuh permintaan untuk menyalakan kamera. Wah. Bang, abang Islam? Iya Bang. Oke. Memang kalau ngomongin Allah dan Muhammad tuh memang mereka seperti itu teman-teman ya. Bang, saya kasih saran begini Bang ya. Kalau naik sini Bang, janganlah membuat Islam itu semakin rugi Bang. Agama Islam tuh semakin bangkrut. Coba kalau Anda naik ingin membela agama Islam, cobalah Bang, coba tunjukkan dulu ya, adab dulu. Masa Anda ngomongin Allah sama Muhammad? Luar biasa. Benar kata Ustadz. Saya pernah dengar ceramah Ustadz begini. Orang-orang Islam itu ya, sekalipun dia pemabuk, sekalipun dia pezina, sekalipun dia pencuri, tetapi kalau agamanya dihina, maka dia akan maju. Makanya kesimpulannya Bang, pantesan Islam dibela, yang belain adalah orang-orang pemabuk, pezina. Ya silakan. Apa yang mau Anda bahas? Giliran lah Bang, kita ngobrolnya giliran biar enak. Ya silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya, kenapa Bang harus kita itu tiap Abang Lab itu agama Islam selalu diungkit-ungkit? Kenapa Bang? Karena saya menanggapi orang-orang Islam Bang. Orang-orang Islam itu oknum ya Bang ya. Saya nggak bilang semua loh, oknum. Oknum orang-orang Islam itu sering membahas agama Kristen. Contohnya siapa? Contohnya Ustadz Abdul Somad, Zakir Naik, bahkan dikasih fasilitas tuh Bang. Kalau ulama yang bahas agama Kristen Bang, itu dikasih fasilitas. Ya, dari atas podium dia ceramah. Sesungguhnya di dalam Alkitab ini dinubuatkan tentang akan datangnya Nabi yaitu Muhammad. Sesungguhnya Yesus adalah seorang Muslim. Nah, makanya saya meluruskan Bang. Nah, ketika saya luruskan, saya bilang, saya tunjukin bedanya. Begitu Bang. Masa iya Bang, Tuhan Yesus diteruskan ajarannya sama seorang yang ngajarin minum air kencing itu gimana Bang? Coba Bang,
Ini saya balikan kepada Anda ya, saya balikin. Misalnya ada orang di sana Bang, ada orang dia ngaku nabi. Terus dia ngajarin makan ee. Oke? Ada orang ngaku nabi, ngajarin makan ee. Terus orang begini, sesungguhnya apa yang dilakukan itu meneruskan ajaran Muhammad. Bang, Anda sebagai muslim Bang, perlu ngomong nggak Anda Bang? Perlu nggak Anda mengasih tahu ke orang-orang? Itu bukan nerusin Muhammad, itu tidak meneruskan Rasulullah, itu orang sinting. Pasti Anda bilang begitu kan? Ya sama Bang, saya juga begitu. Saya ini berusaha untuk memutus supaya kalian itu jangan lagi ngumbar-ngumbar omongan dusta. Bahwa ajaran Islam itu adalah meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus kami. Itu Bang maksud saya Bang, nggak ada yang lain. Begitu loh. Dan mereka juga sering mengejek dan lain sebagainya. Tapi gini loh Bang Edi. Gimana Bang? Kan nggak seharusnya Bang Edi itu kan, kalau kan Bang Edi bilang itu sekedar oknum kan, oknum ada seorang agama Islam oknum gitu kan. Tapi ini dirasakan sama Bang Edi. Ya saya juga bicaranya sama orang-orang oknum-oknum itu juga Bang. Karena oknum-oknum itu juga bicaranya juga disebar di media sosial juga. Karena korban-korbannya itu adalah orang-orang di media sosial. Maka saya harus memberitahu juga di media sosial. Bukankah Bang, ini saya kasih contoh ya Bang ya, di negara kita tercinta ini Bang. Ketika Abdul Somad bilang bahwasanya di dalam salib ada jin kafir, ada setan. Dia setan itu berkata haleluya begitu. Itu kemarin Bang rame-rame dilaporkan ke Mabes Polri. Tapi ya karena negara ini kan punya ya nggak apa-apa Bang. Oh, itu namanya dakwah itu namanya. Gitu. Tapi Bang, coba Kristen yang ngomong gitu Bang. Coba Kristen ngomong di dalam Ka'bah itu ada setan. Setannya memanggil Allahu Akbar. Langsung dipenjara Bang dia. Itu pasti Bang itu. Makanya. Ini loh Bang. Kita ganti ya. Kan Bang Edi kan sebagai ibaratnya pendeta lah ya. Penceramah kayak gitu. Saya bukan pendeta Bang, saya juga bukan. Saya ini hanya sekedar seorang apologet. Apologet itu adalah orang yang mempertahankan iman. Oke. Gitu Bang. Ya gini loh Bang. Alangkah baiknya kalau gitu ya Abang Edi itu kan cobalah cari jalan keluar ke apa ibaratnya kayak mana. Sudah. Kan? Tahun lalu Bang, sekitar 2021 saya sudah ngomong sama Juma, Yusupi, sama semua teman-teman semua, demi kerukunan kita, kerukunan antar umat beragama. Gimana kalau kita berhenti? Nggak mau Bang si Juma dan kawan-kawan. Nggak mau. Mereka katanya begini, kami tidak mau berhenti sebelum kalian hapus Tuhan kami dari kitab suci kalian. Sejak kapan ada Tuhan kalian di kitab suci kami? Tapi itu pun Bang, kalau begitu permintaan mereka, makanya saya kemarin bilang, kalau begitu biar kita ini nggak usah melanjut terus, hapus aja lah kata Allah itu dari dalam Alkitab. Begitu. Enggak Bang. Aku kalau pribadi ya Bang, aku respect sama semua agama pun. Menurutku itu tujuannya satu Bang. Semuanya pengen ke surga semua kayak gitu kan. Tapi kita cuman berbeda alur, berbeda cara kayak gitu aja Bang. Iya Bang, gini. Sebenarnya Bang, Islam uruslah agama kalian. Kristen kami urus agama kami. Kan itu kan Bang yang bagus kan Bang. Supaya kita bisa membangun bangsa ini dengan kerjasama yang baik. Setuju kan? Tapi masalahnya Bang, kan orang-orang Islam ngomongin Kristen terus, mereka bebas-bebas saja. Gitu loh Bang. Kan karena tidak ada tindakan
Tidak ada sesuatu yang supaya aparat petugas ini ngomong, ayo gimana caranya supaya kita semua ini kumpul, rembuk, damai. Nggak ada. Begitu, Bang. Seperti itu. Oke Bang, lanjut. Oke, begitu ya Bang ya. Semangat terus. Oke, ya maafkan kalau ada kata-kata yang salah Bang ya, saya turunkan ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu maksudnya diskusi ini apa begitu loh. Untuk menjawab oknum-oknum orang-orang Islam tersebut yang tiap hari ngomongnya sesungguhnya Yesus itu Muslim. Kalau kalian nggak percaya nih saya kasih tunjuk sama kalian. Makasih. Terima kasih. Udah berkali-kali kalian saya kasih tunjukkan.